Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengisikan data pasien di software aplikasi klinik dokter gigi Easy Dentist Assistant. Dentist Assistant sudah saya buka. Apabila Anda belum mengenal bagian-bagian dan fungsi-fungsi menu yang terdapat di Easy Dentist Assistant, dapat melihat ke rekaman tutorial video saya sebelumnya. Dan juga apabila Anda belum paham tentang bagaimana menginstal dan mendapatkan software Easy Dentist Assistant, bisa melihat ke video saya sebelumnya. Pada bagian ini, ketika hendak menginput data pasien, maka kita klik data pasien. Di sini adalah sudah terdapat beberapa contoh data pasien. Input bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa kita menggunakan satu persatu, input dari satu persatu. Bisa juga kita melakukan import Excel. Jadi bisa kita melakukan data input satu persatu, atau kita melakukan import dari file Excel. Hal ini sangat penting, terutama buat Bapak dan Ibu dokter yang telah mempunyai data pasien yang tersimpan di dalam soft copy-nya, misalnya dalam file Excel-nya itu. Misalnya tidak memutuskan pindah dari software yang lama ke software yang baru, bisa kita usahakan supaya data yang terdapat dari software yang lama dalam bentuk file Excel kemudian bisa diimportkan ke sini, sehingga sangat-sangat menyingkat waktu input. Di sini saya akan kasih contoh bagaimana menginput data pasien secara satu persatu terlebih dahulu. Kemudian berikutnya baru akan saya jelaskan bagaimana menginput data dengan menggunakan import dari file Excel. Untuk menambahkan data pasien, klik tombol add atau tambah. Nah, di nomor pasien rekam medis ini, menurut pengalaman kami bahwasanya terjadi banyak perbedaan bagaimana format penulisan dari nomor pasien rekam medis gigi ini. Nah, di program secara default, di software ini secara default bahwasanya penomoran pasien adalah berdasarkan dari tahun dan bulan, kemudian counter. Jadi counter ini akan, misalnya pada bulan September ini, apabila ada satu pasien yang kita masukkan sebagai pasien baru, maka counternya akan 1. Terus berikutnya 2 dan seterusnya. Kemudian apabila berganti bulan, maka misalnya bulan Oktober 16-10, maka dia otomatis berganti 1 kembali. Ini adalah sistem counter berdasarkan bulan. Akan tetapi boleh jadi Bapak dan Ibu dokter mempunyai sistem penomoran pasien yang berbeda dengan yang kami miliki. Untuk itu bisa kita lakukan dengan klik penomoran manual di sini. Kemudian kita isikan, misalnya terserah, misalnya bisa P1, P2, P3, atau terserah bagaimana format penulisannya yang digunakan di klinik Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya saya ini isikan dengan P4. Nah, kemudian kita isikan nama pasien, misalnya Yudi. Enter. Masuk ke jenis pasien. Jenis pasien ini tergantung banyak penggunaannya. Bisa jadi kita pilih-pilih pasien berdasarkan company perusahaannya, bisa jadi berdasarkan dari asuransi yang dia pakai, bisa jadi seperti itu. Tergantung dari kebutuhan atau maksud daripada penafsiran
jenis pasien sesuai dengan kategori yang berlaku di klinik Bapak. Kita juga bisa mengganti jenis pasien dengan mengklik tombol add dan edit di samping pilihan jenis pasien tersebut. Nah, di sini akan bisa kita ganti. Misalnya, dan bisa kita tambah. Misalkan saya tambahkan pasien perusahaan misalnya, atau pasien perusahaan gitu ya, dengan jaminan dari perusahaan. Langsung aja tombol klik, kita tekan tombol close, maka dia akan otomatis bertambah di sini. Otomatis pilihannya akan bertambah. Kita juga bisa edit, yang mana dengan edit tersebut, apabila kita mengeditnya, mengganti misalnya, maka otomatis seandainya ada data pasien, misalnya kita ganti yang BPJS ini ganti dengan yang lainnya, maka otomatis semua pasien yang jenisnya itu BPJS akan mengikuti perubahan yang kita lakukan di sini. Dan juga bisa kita hapus. Kalau penghapusan, maka otomatis pasien yang jenis yang dihapus dia akan diisi dengan kosong. Oke, kemudian berikutnya adalah tempat tanggal lahir. Misalkan Surabaya. Kemudian kita masukkan tanggal lahir, misalkan bisa seperti ini atau bisa langsung. Misalnya tanggal 12 atau tanggal 20 Desember 1989. Masukkan nomor KTP, terserah. Jenis kelamin bisa laki-laki perempuan, enter, tekan tab, kemudian suku atau ras, misalnya Jawa, enter. Pekerjaan misalnya supir. Alamat rumah misalkan Jalan Soekarno-Hatta. Malang. Telepon rumah misalkan 0341, terserah ini ya, acak. Nah, seterusnya alamat kantor kita isikan seterusnya. Telepon seluler misalnya 0857 06634 394. Ini untuk nomor telepon rumah misalnya kita ganti 031 8284276. Kemudian golongan darah, apakah ada hipertensi atau tidak, penyakit jantung ada atau tidak, diabetes ada atau tidak, dan seterusnya. Kemudian penyakit lainnya dan seterusnya. Setelah lengkap, kita klik tombol save, maka dia otomatis akan tersimpan. Tekan tombol save, maka dia otomatis akan tersimpan. Nah, jadi telah berhasil ya. Apabila kita klik di sini, maka dia menyesuaikan dengan data yang detail ini, menyesuaikan nama dan nomor pasien yang ada di samping. Kita klik di sini, maka dia akan menyesuaikan. Ini tandanya akan sudah tersimpan. Berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana melakukan import dari file Excel. Misalkan kita mempunyai file Excel contoh data pasien dengan formatnya sebagai berikut. Seperti ini. Jadi nama, nomor, nama, dan alamat. Syarat untuk bisa diimport cuma satu saja. Bahasanya di sini ada title-nya. Ya, ada title atau judul kolom yang diletakkan di paling atas. Adapun nama kolom berbeda-beda dengan kolom yang diminta oleh database di dalam aplikasi, maka tidak ada masalah. Di sini kita lihat ada penomoran yang berbeda dengan nomor yang diterapkan di aplikasi kita.
yakni nomornya cuma 1, 2 dan seterusnya. Jadi terurut tanpa ada embel-embel tahun dan tanggal dan counter. Nah, tidak masalah. Maka ketika ada penomoran seperti ini, maka otomatis sistem akan langsung menganggap bahwasannya itu adalah penomoran yang manual, yang berbeda dengan penomoran otomatis yang ada di dalam komputer. Dan apabila data yang ada di dalam database atau data yang ada di dalam program itu ada yang nomor pasiennya sama, otomatis nomor pasien yang sama dari impor ini akan dirubah sesuai dengan nomor default, sesuai dengan nomor otomatis, sesuai dengan pengaturan otomatis yang ada di program. Oke, kita coba saja. Nah, saya tutup aplikasinya. Oke, kita buka tadi, kemudian import from Excel ya, import from Excel. Nah, kemudian load, klik tombol load, kemudian masukkan tadi datanya, kita masukkan set. Nah, maka di Excel ini akan kelihatan judul kolom dari masing-masing kolom yang terdapat dalam file X tersebut. Maka kita akan gabungkan atau kita akan tautkan nomor atau nama kolom di Excel dengan nama kolom dalam database. Ini adalah nomor pasien yang punya fungsinya sama dengan nomor pasien, kita tautkan. Nama fungsinya sama dengan ini, kita tautkan. Tempat lahir atau alamat terlebih dahulu kita tautkan. Tanggal lahir lebih dahulu kita tautkan. Kemudian nomor HP, kemudian tempat lahir. Demikian. Maka otomatis data dari Excel akan dimasukkan sesuai dengan kolom yang telah ditautkan dalam database tersebut. Kemudian klik import. Set. Nah, di sini ada muncul peringatan Anda telah menemukan file nomor pasien di database untuk diisi dengan data dari file Excel. Jika terjadi duplikat dua nomor pasien yang sama, artinya di dalam database nomor tersebut sudah ada, maka penomoran nomor pasien akan dilanjutkan secara otomatis oleh sistem. Maka nomor pasien nantinya akan dilakukan perubahan secara otomatis oleh sistem, karena nomor pasien tidak boleh sama antara pasien satu dengan yang lainnya. Klik OK. Set, import data sukses. Kita tutup. Nah, demikian. Maka kita lihat seluruh data telah masuk bersesuaian dengan tautan antara kolom database dengan kolom file Excel. Kita juga bisa mengimport data pasien kita yang mungkin digunakan untuk keperluan yang lainnya dengan cara klik export to Excel. Misalkan kita isi dengan lokasi diri kita dengan hasil ekspor gitu ya, hasil ekspor. Kita klik export data sukses, maka kita akan bisa lihat hasilnya di folder yang tadi telah kita tentukan. Nah, ini hasil ekspor, kita lihat. Wah, ternyata data telah tersimpan di sini semuanya dengan nama kolom yang sesuai dengan yang terdapat di dalam database. Demikian. Kemudian untuk melakukan penghapusan, kita bisa tekan menggunakan tombol del. Edit kita bisa lakukan dengan edit atau langsung dengan mengisikan di sini. Kemudian tekan save dan seterusnya. Kita juga bisa mencetak pasien yang bersangkutan ya. Misalnya ini kita klik tombol cetak. Nah, di sini akan kelihatan print out dari data pasien yang telah kita pilih tadi. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu sukses. Jangan lupa selalu ikuti video tutorial dari kami untuk memudahkan bagi Anda
dalam menggunakan aplikasi SI Dental Assistant. Selamat tinggal, semoga sukses.